Transformasi ekonomi Korea Selatan dimulai sejak tahun 1960-an melalui kebijakan industrialisasi yang dipimpin langsung oleh negara atau state-led development. Pemerintah Korea Selatan secara aktif membangun sektor manufaktur, industri berat, teknologi, dan ekspor nasional. Berbagai perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG berkembang pesat karena adanya dukungan pemerintah melalui subsidi, perlindungan pasar domestik, dan kebijakan industri yang terarah. Keberhasilan tersebut menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara industri terbesar di Asia. Namun, industrialisasi yang sangat cepat juga menyebabkan kebutuhan energi dan bahan baku meningkat secara drastis. Masalahnya, Korea Selatan memiliki keterbatasan sumber daya alam. Negara ini tidak memiliki cadangan minyak, gas, maupun mineral dalam jumlah besar. Akibatnya, hampir seluruh kebutuhan industrinya harus dipenuhi melalui impor dari luar negeri. Sektor energi menjadi sektor paling penting sekaligus paling rentan bagi Korea Selatan. Sebagai negara industri maju, kebutuhan listrik dan energi Korea Selatan sangat tinggi. Sekitar 60% listrik di Korea Selatan masih berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam. Korea Selatan juga menjadi salah satu importir LNG terbesar di dunia. Pada tahun 2024, konsumsi energi per kapita Korea Selatan mencapai hampir 70.000 kWh. Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas industri dan modernisasi ekonomi negara tersebut. Namun, tingginya kebutuhan energi membuat Korea Selatan sangat bergantung pada impor minyak, mentah, dan gas alam, terutama dari kawasan Timur Tengah. Bahkan, sekitar 97% kebutuhan energi nasional masih berasal dari impor luar negeri. Ketergantungan ini membuat Korea Selatan sangat rentan terhadap konflik geopolitik global. Ketika terjadi konflik di Timur Tengah atau gangguan distribusi energi internasional, harga minyak dan gas dapat melonjak drastis. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor industri, tetapi juga terhadap masyarakat melalui inflasi, kenaikan harga barang, dan meningkatnya biaya hidup. Selain energi, Korea Selatan juga sangat bergantung pada impor bahan baku industri. Negara ini tidak memiliki cadangan mineral penting seperti besi, aluminium, tembaga, litium, dan nikel dalam jumlah yang memadai. Padahal, bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan untuk industri otomotif, semikonduktor, baterai kendaraan listrik, hingga teknologi tinggi. Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan industri hilir yang sangat maju, tetapi pada saat yang sama memiliki kelemahan besar pada sektor hulu karena hampir seluruh bahan mentahnya harus diimpor. Kondisi ini menciptakan paradoks ekonomi, yang mana semakin tinggi produksi ekspor Korea Selatan, maka semakin tinggi pula kebutuhan impornya terhadap bahan baku industri. Kerentanan ini semakin besar karena rantai pasok global sangat panjang dan kompleks. Sebagai contoh, beberapa bahan mineral berasal dari Afrika yang diproses di Tiongkok, lalu dikirim ke Korea Selatan untuk digunakan dalam industri teknologi. Apabila terjadi konflik geopolitik, perang dagang, atau adanya hambatan distribusi internasional, maka industri Korea Selatan dapat mengalami gangguan besar yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketergantungan impor Korea Selatan juga terjadi pada sektor pangan. Sebagian besar wilayah Korea Selatan berupa pegunungan hingga lahan pertaniannya sangat terbatas. Selain itu, jumlah petani muda terus menurun karena generasi muda lebih memilih bekerja di sektor industri dan teknologi. Akibatnya, produksi pangan domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Korea Selatan masih mengimpor sebagian besar gandum, jagung, kedelai, serta berbagai produk pangan lainnya. Ketergantungan ini juga berdampak pada sektor peternakan
karena kebutuhan pakan ternak seperti jagung dan kedelai sebagian besar berasal dari impor. Ketika terjadi krisis pangan global atau kenaikan harga logistik internasional, Korea Selatan menghadapi resiko kenaikan harga pangan dan gangguan pasokan domestik. Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu tangan penting bagi stabilitas nasional Korea Selatan. Ketergantungan impor membuat Korea Selatan sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik internasional. Konflik di Timur Tengah, ketegangan perdagangan global, maupun gangguan di jalur laut seperti Selat Hormuz dapat mempengaruhi pasokan energi dan bahan baku menuju Korea Selatan. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Korea Selatan mulai melakukan berbagai strategi. Salah satunya adalah mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah juga membangun cadangan strategis nasional, melakukan diversifikasi negara pemasok, serta memperkuat kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas rantai pasok global. Selain itu, Korea Selatan mulai mengembangkan ekonomi sirkular melalui daur ulang limbah industri dan baterai bekas untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor mineral. Kesimpulannya, keberhasilan ekonomi Korea Selatan tidak hanya ditentukan oleh industrialisasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola ketergantungan impor. Ketergantungan pada energi, bahan baku industri, dan pangan menjadi tantangan besar bagi stabilitas nasional Korea Selatan. Namun, melalui kebijakan yang adaptif dan strategi diversifikasi, Korea Selatan terus berupaya menjaga ketahanan ekonominya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Karena pada akhirnya di era globalisasi modern, kekuatan ekonomi sebuah negara tidak hanya diukur dari seberapa besar industrinya, tetapi juga dari seberapa kuat negara tersebut mampu bertahan menghadapi krisis global.